Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mustafa Nabhan. Untuk materi hari ini yaitu presentasi video. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang kompetensi yaitu merancang dokumen tahap praproduksi. Untuk keterampilannya bisa membuat dokumen tahap praproduksi. Jadi indikator pencapaian kompetensinya yaitu bisa menyimpulkan dokumen apa aja yang ada di tahap praproduksi dan bisa merancang dokumen tahap praproduksi. Tujuannya di sini peserta didik atau siswa ataupun lainnya dapat menyimpulkan ya tahap dokumen apa yang ada dalam tahap praproduksi. Untuk keterampilannya secara mandiri peserta didik mampu merancang atau membuat dokumen tahap praproduksi dengan baik. Jadi manfaat belajar ini bisa mengetahui cara dalam membuat sebuah presentasi video yang baik. Yang pertama, sebelum masuk ke video kita harus paham itu apa itu visual 3D atau konsep visual 3 dimensi. Jadi konsep visual 3 dimensi yaitu sebagai media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Dalam konsep visual biasanya ditemukan pada iklan ya, iklan, terus presentasi produk dan visual guide atau aturan pakai. Jadi isinya biasanya 3 dimensi, mungkin ada tutorial maupun bagaimana cara membuka sebuah produk ataupun memasang sebuah produk. Bentuk visualisasi ada dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya 2 dimensi ada berupa gambar ya, fungsi sudut pandangnya 2x dan y. Kalau 3 dimensi ada x, y, z. Kalau 3 dimensi biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Jadi ada pergerakan 3 dimensinya. Tampilan visualnya lebih realis, kalau realistik atau nyata dalam 3 dimensi. Selain itu ada visualisasi statis dan visualisasi dinamis. Kalau statis itu tetap, jadi visualisasi itu tetap, contohnya infografis ya, tidak bergerak atau tetap. Untuk infografis, poster, pamflet, 3 dimensi, image, flyer ya, alat komunikasi dalam media cetak yang bersifat statis atau non animasi. Jadi gambarnya itu tetap atau tidak bergerak, itu namanya statis. Kalau dinamis yaitu visualisasi berbentuk animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi yang disebut dengan motion graphic dan presentasi video. Biasanya visualisasi tersebut ada pada media website, videotron, dan iklan televisi. Fungsi visualisasi dinamis lebih ekspresif karena memungkinkan memberikan informasi dengan efek animasi yang lebih baik. Jadi untuk 3 dimensi berupa video ya, di web dan school akan lebih menarik atau lebih baik. Nah,
Nah, ini masuk ke presentasi video. Apa itu presentasi video? Yaitu cara untuk mengomunikasikan gagasan atau ide kita melalui bentuk video. Presentasi video dapat menampilkan cara kerja sebuah produk ataupun proses pemasangan atau proses pekerjaan atau proses jasa. Contohnya sekarang konten kreator banyak ya, membuka tutorial bagaimana caranya belajar dan sebagainya, itu banyak sekarang berupa video. Apalagi zaman sekarang media YouTube ya digunakan untuk menampilkan beberapa cara atau menampilkan beberapa produk dan bagaimana cara penggunaannya. Untuk mengomunikasikan gagasan dalam bentuk video harusnya bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh penerima informasi. Jadi kalau kita membuat video harus itu sifatnya sederhana dan mudah dipahami atau dimengerti oleh penerima informasi atau penonton. Untuk proses pembuatan presentasi video atau pembuatan video, yang pertama yaitu pencarian ide. Kita menggali ide ya. Contohnya kita akan membuat video konten itu berasal dari ide-ide yang fresh atau yang segar, yang tidak sifatnya berulang ataupun sudah dilakukan oleh orang lain, jadi idenya itu sama atau jiplak. Nah, pencarian ide itu ya sangat penting, yaitu biar video kita atau konten kita itu tidak sama dengan orang lain. Terus yang kedua yaitu pembuatan sinopsis atau cerita pendeknya ya. Terus pembuatan naskah, pengambilan gambar atau syuting dan penyuntingan gambar. Ini proses pembuatan presentasi video. Jadi tujuan presentasi video bisa mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui video. Ini tujuannya. Jadi mengomunikasikan ide kita ya. Kita ingin komunikasi kepada penonton melalui sebuah video sebagai media audiovisual atau dengar pandang. Yang ketiga, gagasan berbentuk produk benda jadi atau konsep dalam bentuk pelayanan. Cara kerja akan lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video. Jadi tutorial pemasangan ataupun tutorial bagaimana cara produk itu dimasak ataupun dirakit itu lebih mudah dipahami dengan sebuah presentasi video. Ciri-ciri presentasi video yaitu bisa mengomunikasikan ide, menunjukkan solusi, mengkomunikasikan produk dan jasa, menunjukkan cara kerja. Nah, ini ciri-ciri sebuah presentasi video, ada idenya, menunjukkan solusi dan produk jasa serta cara kerja. Jadi presentasi video yaitu menunjukkan cara kerja sebuah mesin ataupun sebuah alat, itu bisa termasuk presentasi video. Mengomunikasikan produk dan jasa ya, contohnya jasa jasa laundry ya, bagaimana cara pesan antar ataupun pesan makanan atau Gojek atau sebuah iklan ya, bagaimana menggunakan aplikasi jasanya tersebut dengan sebuah iklan atau presentasi video. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan pada presentasi video. Jadi kalau kita membuat presentasi video benda jadi ataupun cara kerja, yang pertama yaitu alurnya itu harus logis. Alur itu urutannya ya, urutannya itu harus logis. Yang kedua, nah ini
urutan sekuen atau narasi berurutan ya. Penjelasannya itu berurut, bagaimana cara membuka, terus memasang, terus meletakkannya bagaimana, kalau makanan ya bagaimana cara memasaknya, urutannya dan sebagainya sampai menyajikan ya kan, harus ada urutannya. Terus saling menyambung atau kontinuitasnya, urutannya itu harus bersambung, jangan loncat-loncat. Yang keempat ada narasi. Ya, itu narasi itu apa? Penjelasan ya. Narasi biasanya singkat, kata-kata lugas yang mudah dipahami oleh penonton. Yang kelima yaitu menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Jadi kalau kita membuat iklan, paling enggak itu ada seorang, kalau iklan obat ya ada praktisinya atau dokter siapa paling bagus ya. Jadi orang terkenal atau artis ya, atau endorse artis. So, artis ini memakai merek apa, skincare apa ya kan, harus ada kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau pakarnya. Yang keenam itu ada tahap kesimpulan, menjelaskan apa yang dipresentasikan, simulanya apa, produknya itu, atau dapat kalau sebuah makanan ya enak atau segar atau segar atau mudah digunakan gitu. Jadi ada kesimpulan yang mudah dipahami ataupun bisa mempengaruhi penonton. Harus dengan gambar yang jelas dan background yang sesuai. Itu ya hal-hal yang diperhatikan dalam membuat presentasi video. Terus tahapan pembuatan presentasi video yaitu ada yang pertama proses praproduksi, terus proses produksi dan proses pasca produksi. Kalau praproduksi tadi ide, terus sinopsis, membuat sinopsis, membuat naskah, membuat storyboard, itu dalam proses praproduksi. Kalau dalam proses produksi itu pengambilan gambar ataupun syuting, itu proses produksi. Yang ketiga yaitu proses pasca produksi, yaitu editing. Kalau berupa editing ya, editing dari proses pengambilan gambarnya tersebut. Di praproduksi itu ya tadi ada ide, sinopsis, naskah, dan storyboard. Ini dalam ranah tahap praproduksi. Sinopsis, pengertian sinopsis itu alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Yang penting yaitu alurnya itu dijelaskan dulu, itu tentang apa. Kalau sebelum membuat itu idenya apa, terus bercerita tentang apa, itu sinopsis. Fungsinya apa? Sebagai ringkasan cerita video tersebut, itu fungsi sinopsis. Terus naskah itu teks yang ada dalam sebuah video tersebut, berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Itu fungsinya apa? Biar yang membuat video itu paham apa yang akan dibuat atau yang disampaikan. Yaitu naskah bisa diperpendek, yang penting tidak mengurangi maksud dan tujuan dari video tersebut. Jadi tadi praproduksi ada ide, ada sinopsis, terus ada naskah. Yang ketiga storyboard itu sebuah gambar coret ya, sketsa gambar yang berbentuk thumbnail atau yang disusun berurutan. Jadi gambar-gambar tersebut sebagai urutan langkah cerita.
Melalui storyboard, seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Terus produksi tahap kedua yaitu tahap produksi video, dimulai dari merekam video ya. Jadi proses produksi itu merekam video berdasar konsep atau berdasarkan sinopsis ataupun naskah dan storyboard yang sudah dibuat. Nah, ini proses rekaman visual maupun audio dilakukan. Nah, yang pertama, yang paling penting itu ada perekam gambarnya atau camcordernya ya, atau kameranya. Yang paling terpenting itu nyala perekam gambar. Jadi seorang kameramen atau dalam membuat video, peralatan standar ya atau utama yang harus digunakan yaitu kamera, terus tripod agar kamera tidak goyang ya, tripod, terus lampu atau pencahayaan. Yang keempat ada mikrofon untuk merekam suara. Kalau zaman sekarang tuh smartphone itu sudah canggih ya, jadi kameranya sudah bagus, terus pixelnya juga sudah besar. Nah, seorang konten kreator cukup bisa menggunakan kamera kamera smartphone, sudah bisa membuat video dengan baik ya untuk zaman sekarang. Nah, setelah produksi yaitu pasca produksi di sini yaitu proses editing video ya. Jadi setelah tadi untuk syuting, nah prosesnya yaitu menyunting atau editing video. Editing video itu bagaimana proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah yang ada. Jadi kalau editing video kan bisa menambah atau mengurangi syuting kita ya. Mungkin syuting ada suara dihilangkan atau hasil rekaman ada masuk beberapa bisa diedit atau dihapus. Kita ambil yang dipakai. Jadi dalam pekerjaan pasca produksi itu ada capturing, ada capture atau import ya, ada pemotongan atau cut to cut, ada penggabungan, terus ada penyisipan gambar, transisi maupun penyisipan teks ya, terus ada pemaduan suara atau memadukan suara, rekaman, musik, background. Jadi dalam video editing ini yang kita laksanakan. Capturing itu apa? Capturing itu proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing. Jadi kalau kita merekam dengan camcorder atau kamera besar ya, biasanya diimporting atau di capture ke komputer. Jadi filenya berupa file kamera, terus di capture menjadi berupa file video yang akan diedit. Nah, ini capturing hasil rekaman tidak berupa file video. Jadi kalau kameranya itu ada format tertentu ya, kalau nggak di capture ya nggak bisa diedit. Kalau importing biasanya kamera itu, kalau kamera smartphone biasanya filenya sudah bisa diedit ya menjadi file MP4 atau JPEG, MPG dan sebagainya yang dapat dibaca oleh perangkat editing. Itu perbedaan capturing dan importing. Dipahami ini yang sering salah paham untuk capture dan import.
Nah, selain di dalam pasca produksi yaitu pemaduan suara. Pemaduan suara apa? Yaitu memadukan atau suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun. Kadang kita kalau apalagi video animasi ya, animasi hewan dan sebagainya, atau hewan yang berbicara, biasanya kan hewannya ada videonya, terus backsoundnya atau dubbingnya seorang artis, jadi gambarnya kita padukan dengan suara artis tersebut sesuai dengan teks atau naskahnya, itu harus dipadukan. Yang terakhir yaitu rendering. Apa itu rendering? Yaitu proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh, yaitu tadi rendering. Setelah kita edit baru kita render ya menjadi sebuah video yang utuh dan bisa kita saksikan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang tentang presentasi video ya. Jadi diharapkan kalian nanti bisa membuat sebuah video dengan menggunakan tahap-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama tadi ada penggalian ide, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, terus pembuatan storyboard. Yang tahap kedua, tahap produksi video, yaitu pengambilan video. Yang tahap ketiga ada pasca produksi atau editing ya. Terus yang editing biasanya nanti ada, kalau kita share ke media sosial, berarti ada tahap sharing ataupun uploading ya, diupload ke media sosial. Semoga bermanfaat untuk belajar hari ini ya. Untuk tugasnya silahkan buat kelompok ya, maksimal 4 anak. Terus kalian diskusi kira-kira ingin membuat sebuah video apa, atau iklan pendidikan masyarakat atau iklan layanan masyarakat ya, yang bersifat mendidik. Contohnya apa? Mungkin membuang sampah, terus iklan gotong royong, ataupun yang sifatnya mendidik lah. Selain masyarakat, bisa di lingkungan sekolah juga. Atau menemukan ide judul ya, ide terus judulnya apa. Yang kedua, bisa membuat sinopsis dari ide tersebut. Setelah itu naskah ya, naskahnya. Dan terakhir membuat storyboard. Untuk tugas kelompok ini ya, silahkan dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar kapanpun dan dimanapun. Salam dari saya, Mustafa Nabhan.